Ini pakai laptop atau pakai HP? Ya, mau sudah, Pak. Oke, oke. Kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita buka untuk ujian komprehensif dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lazim. Ustaz Maulana sudah siap diuji? Oke, Pak, siap. Insyaallah. Oke, Pak Dr. Iskandar lebih dulu, silakan Pak Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Saleh Maulana, Oke, Saleh Maulana, topik bahasan di RPS-nya apa? Tentang apa? tentang tujuan dan fungsi Al-Qur'an, Pak. Tujuan Dan fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an hadis kelas 10, Pak. tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Al-Quran. Ada beberapa Oke. indikator capaian. Ada Indikator 3, Pak. capaiannya apa aja? Indikatornya yaitu Coba yang sebutkan. pertama yaitu menyebutkan fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang kedua, me- apa ya? Lupa saya, Pak, yang kedua. Satu aja kah? Dua, Pak, Menyebut saya lupa. Yang tujuan kedua Al-Quran. indikator ini ada 2 indikator nggih. Yang kedua itu menceritakan kisah orang yang memfungsikan Al-Quran, Pak. Ada 2 indikator. Mhm. Yang pertama tadi Ya itu adalah berarti kalau disampaikan ke siswa materi tentang tujuan dan fungsi Quran itu disampaikan ke siswa dengan metode apa? metode diskusi, Pak. Diskusi ya? Selain ceramah, ya nggih. Selain ceramah. Ada tadi metode diskusi. Ada diskusi. Nggih. Iya. Coba dipraktekkan bagaimana cara memulai pembelajaran di kelas. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Assalamualaikum dipraktekkan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah bersama-sama kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Nah, untuk membaca doa, saya persilakan kepada salah satu siswa yang ada pada kesempatan kali ini, saya mintakan dengan hormat kepada si A. Kemudian setelah membaca doa, eh, Bapak akan mengabsen siswa-siswi sekalian. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan
Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Pada minggu yang telah lewat, kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran. Nah, pada minggu yang telah lewat, karena kita hanya memahami tentang pengertian Al-Quran, maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran itu. Masih ada yang tahu pembelajaran minggu yang telah lewat? Apa pengertian Al-Quran? Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan Al-Quran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembelajarannya adalah nanti kalian setelah Bapak jelaskan akan mampu menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah kalian nanti akan dapat menunjukkan perilaku orang yang membuktikan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nantinya setelah pembelajaran ini berlangsung, harapannya adalah kalian semua dapat menerapkan fungsi Al-Quran. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, secara garis besar, tujuan dan fungsi Al-Quran ini adalah ada tiga. Secara garis besar materi yang akan Bapak sampaikan, ada tiga. Yang pertama adalah tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Kemudian yang kedua, tujuan Al-Quran ini adalah peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Dan yang ketiga adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, itu adalah secara garis besar pembelajaran yang akan kita Ya cukup cukup bahas hari ini. cukup di bagian awal aja ya. Cukup sudah. Bagian awal. Kita Oke, minta di bagian siap. cara membuka pelajaran ya, bukan sampai Cara kepada membuka. proses pemberian materi. Oke. Oke. Ada beberapa metode nggak sarana yang digunakan pada saat pembelajaran Quran? Yang pertama, selain Menggunakan metode fasilitas ceramah, teknologi apa, Pak? Medianya media eh, atau sarana medianya, teknologi apa yang digunakan media, pada saat pembelajaran? media LCD proyektor, Pak. LCD proyektor dengan menggunakan Berupa apa? PowerPoint. Medianya LCD proyektor, Pak. Lain ya, Kemudian yang kedua, PowerPoint. Nggak ada Al-Quran, video. Pak. Ada video enggak? Apa, Pak? Video tentang Quran, keajaiban Quran, kandungan Quran. Tidak 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 ada, Pak, menggunakan kalau di video ya. RPP. Di RPP tidak ada tercatat. Iya. Oh, di anu aja, PPT aja ya, PPT. Iya, Terus cara PPT, Pak. mengevaluasinya bagaimana? Ketercapaian Nah, indikator pembelajaran itu gimana cara mengevaluasinya? evaluasinya kita, Pak, kita sampaikan kepada siswa yang sudah kita bagi kelompok. Nah, dari situ nanti dia mempresentasikan hasil daripada diskusinya berkaitan dengan pemahaman tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Ya, dari presentasinya kalau dia Atau memahami potongan ayat yang terkait dengan kandungan Quran apa? yang di RPP, Pak, ya, Yang yang disampaikan ke tujuan anak-anak. yang pertama ada surah ayat surah Al-Baqarah ayat 2, Pak, yang fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Coba dibacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 6.
Bisa Ayat dibacakan 1 sampai 1 sampai Al-Baqarah 6 1 ya. sampai dengan 6. Iya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك الذين Bapak. Hmm. Oh, Apa lupa? Qurannya kan ada di muka itu. Ada Pak. Ulaika ala hudam. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Lupa ulun. Qurannya tidak ada di depan ya. Ada Pak. Anu RPP aja Pak. Hmm. Ada. Oke, cukup. Silakan kembali ke Pak Darus. Coba Tat, ditulis Tat. Ya Pak. Ulaika ala hudam min rabbihim. Terus ayat ketiga dari Al-Baqarah itu coba ditulis. Ula. Ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Catat Pak ya. Mana miminya nih? Udah kelihatan. Di bawah Pak ulun lesehan Pak. Aku Pak ya. Ada kelihatan orangnya. Kira buka tadi. Anu deh, ulun lesehan jadi anunya di anu. Dan lim. Kira menghilang tadi orangnya kemana kayak gitu. Ini Pak. Itu. Nah, kelihatan lah Pak. Mana? Udah lil muttaqin. Oke. Ya. Apa artinya itu apa? Artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Gimana? Pelajaran yang mungkin bisa kan dari didikan yang diketahui itu berapa? Coba disebut. Ya Pak, putus-putus Pak. Suaranya. Itu yang cocok di ada RPP oleh Maulana apa aja? Ya Pak.
teori pembelajaran yang mungkin bisa dikembangkan apa ya? Yang di RPP Ulun nggak Pak? Ya, teori pembelajaran yang kamu kenal apa? Teori pembelajaran, ada beberapa teori pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, teori behavioristik. Dan yang terakhir, teori humanistik. Oke, kalau dengan materi yang ada itu yang cocok yang mana? Oh, dengan materi yang ada Pak ya, teori kognitif Pak. Teori kognitif. Ya, Nggih. kenapa kognitif? Kenapa kognitif? Karena kognitif ini merupakan bentuk apa namanya tuh, jadi kita perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi dia memahami tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Teori kognitif. Ya, definisinya itu bisa definisi tentang tapi bisa berubah dari tapi kan sebagai itu nah itu disesuaikan Iya. dengan audinnya si siswa. Makanya dikenal dengan teori ABCD. Apa itu ABCD? ABCD, ABCD, lupa Pak. Apa itu? ABCD, B, behavior, Audin, behavior, C, nah, C, konten, D, degree Pak. kondisional. D-nya apa D-nya? Degree Pak. Degree. D-nya, Oke, coba kalau diterapkan ke materinya itu A-nya seperti apa? A. A-nya, A-nya audiens Pak ya. Ya, audiens siapa itu? Iya. Oke. Jadi kalau menurut saya penerapannya, kalau audiens itu kalau dalam pembelajaran mereka disuruh untuk menerapkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi Al-Quran. Hmm. Oke, Oke. RPP-nya Ustadz Maulana ada nggak? Kenapa Pak? EPK ya dalam RPP ada nggak? EP-nya, Halo Pak. EPK. IPK Pak ya? Singkatan dari apa itu, Ustadz? EPK. Halo Pak, putus-putus Pak suaranya Pak. EPK itu apa, Ustadz? Tipek, tipek ya Pak?
Defect itu teknologi, pedagogi. Pak Iskandar, suaranya normal aja Kak, Pak Iskandar. Bagus saja. Kedengaran nggak, Pak, suara laptop? Mungkin di Gimana? Oke, lanjut kita ke Cepat ya, Pak. Nah, suaranya jelas. Sudah ya, tadi putus-putus, Pak. hot. Ada sudah habis, hanya jelas suaranya. LKPD-nya ada nggak, Ustadz? LKPD-nya, Pak. Kadata anu, Pak, Elon. Kadata ulah. Loh, kenapa? Cuma ada Kemarin instrumen kan penilaian PTK-nya ada. instrumen penilaian kognitif aja, Pak, di RPP. Iya kan? Ada kan? Enggak ada Nah, ini di RPP. kalau dia dibuat dalam bentuk Quran, jadi kan P struktur harus ada. Itu Iya. berbentuk list kayak angket. Terus Oh, ada iya, iya. survei, ada tes kognitif berbentuk instrumen soal. Lalu ada survei karakter atau itu adalah penilaian teman sejawat. Itu ada Iya. dibuat kah di dalam RPP? Di RPP, kalau di RPP Ulun ini belum, Pak. Belum ada terbuat. Oh, dibuat. Oh Iya. ya. Oke. Saya kira itu aja, Pak Iya. Iskandar. Mungkin Iya, ya cukup. Terima kasih kehadiran Pak Dr. Iskandar dan Salim Maulana. Semoga bisa Iya, Pak. sehat walafiat. Mudah-mudahan Amin. lulus. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tutup sudah rekamannya. Rekamannya ditutup, Ustaz. Bisa nutup kah?